Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 63. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Ada yang membaca quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Dua-duanya boleh. Man lam yuqbil, siapa yang tidak menghadap alallahi, kepada Allah, bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan Allah yang diberikan kepadanya dengan ihsan, dengan Allah menciptakan kebaikan kepadanya. Kalau dibaca quyida, berarti artinya diikat. Kalau dibaca qida, artinya dituntun. Ilaihi, kepadanya, bisalasilil imtihan, dengan rantai-rantai ujian. Sebelum saya masuk ke pembahasan, ada yang mirip pembahasan ini ucapan Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Waktu itu beliau membahas tentang orang-orang yang masuk thariqah yang ingin dekat kepada beliau. Jadi beliau kalam itu waktu saya ingat lagi di rumah sakit. Ada beberapa tamu yang mana si tamu ini sudah beat ke Ustadz Imam, terus ingin dekat. Nah, Ustadz Imam kalam itu, orang kalau dekat dengan orang suci, dia harus menjadi suci. Itu harus itu. Ana anqulul kalam au ma ma'na. Caranya bagaimana? Kalau tidak diuji dengan kefakiran, tidak diuji dengan musibah, dia diuji dengan sakit sampai bersih. Setelah bersih, ujiannya hilang. Itu antara mustarsyid dengan mursyid. Saya juga ingat ada ijazahnya, itu intahagul Ustaz Imam. Ada ijazahnya Imam Nawawi Banten. Masalah himya itu di kitab, kalau saya tidak salah ingat, di kitab Syarah Maulid Syaraful Anam, insyaallah. Waktu pembahasan mahallul qiyam anta iksirun wa ghali itu. Waktu gauluhu iksir. Di situ oleh Imam Nawawi Banten, iksir diartikan syajaratul himya. Man akalaha nala ilman wa hikmatan gitu. Cari aja itu di syarah itu, saya pernah baca. Pohon himya itu daunnya, kalau saya tidak salah ingat, di kitab itu diterangkan 3 atau 7 itu. Siapa yang memakannya nala ilman wa hikmatan, dia akan memperoleh ilmu dan hikmah. Tapi
Menurut keterangan masyayikh, orang yang akan mendapat syajaratul himyah ini yaitu pasti dibersihkan dulu. Imma bil fagr wa imma bil masaib, sampai dia bersih baru. Dah. Ini ada mirip-mirip ini pembahasannya ini. Jadi menurut para sufi ya, wa minhum Sayyidina Maulana Al-Imam Ibn Athaillah ini, orang itu harus menjadi orang baik, tau'an au karhan. Imma dia ketika diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia syukur kepada Allah. Nikmat Allah itu dia pakai taqarrub ila an wasala ilaih, sampai dia wasil ila Allah. Kalau tidak, qida ilaihi bisalasilil imtihan. Allah Ta'ala akan mendatangkan kepadanya, akan menurunkan kepadanya, akan menakdirkan kepadanya ujian-ujian sampai dia bersih ila an wasala ilaih. Jadi siapa-siapa yang sedang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, imma ni'matus sihhah wa ni'matul faragh. Sihhah itu kesehatan badan, faragh itu waktu luang, kemudian wa ni'matul mal, diberi kenikmatan harta, tidak dia pergunakan untuk tagarrub ila Allah, supaya dia wusul ila Allah, maka Allah akan merubah nikmat-nikmat tadi menjadi imtihanat. Supaya apa? Kalau sudah imtihan ini otomatis menjerit ke Allahnya. Orang kalau sudah sakit menjeritnya ya Allah, ya Allah. Orang kalau sudah kepepet rezeki menjeritnya ya Allah. Itu. Maka Allah menawarkan kepada ibadah, engkau tidak ingin aku beri ujian berat. Ketika engkau di dalam masa-masa lapang, tetap suluk ila Allah, tetap mendekati Allah, tetap berusaha wusul kepada Allah Ta'ala. Kalau engkau seperti ini, aku tidak datangkan salasilul imtihan. Kita baca syarahnya ya, untuk menambah pemahaman. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan, ay bimulatafatihi iyyahu bi anwa'il ihsan, dengan lutuf-lutufnya Allah, lembut-lembutnya takdir Allah kepadanya, dengan macam-macamnya memberikan anugerah. Orang yang tidak iqbal 'ala Allah, tidak menghadap kepada Allah Ta'ala, ayyamul farah, di hari-hari dia bahagia, di hari-hari dia sehat, di hari-hari dia lapang, qida ilaihi bisalasilil imtihan, maka akan dituntun kepadanya ujian yang diibaratkan rantai, dan tidak satu salasil ya, banyak rantai. Bil imtihanati, dengan ujian-ujian, wal masaibi, dan musibah-musibah, asyabihati, yang diserupakan bisalasili, dengan rantai-rantai. Yani anna al-muqtada liiqbalil murid wa ghairihi ala rabbi bi anwa'id ta'at wa tadarru'i ilayhi wa jam'iyyatil qalbi alayhi amran. Al-awwalu iradun ni'ami alayhi fayashkurullaha alayha wa yuqbilu ala khidmatih. والثاني إنزال المصائب في بدنه أو ماله فيرجع إلى الرب ويتضرع إليه برفعها، وربما كان ذلك سببا في ترك الاشتغال بالدنيا والتعلق به سبحانه. ومراد الرب من العبد
ruju'uhu ilaihi taw'an aw karha. Alhasil, jadi Allah Ta'ala itu punya murad dari hambanya. Si hamba ini harus kembali kepada Allah. Taw'an aw karha. Dengan tunduk patuh, kalau enggak dipaksa. Kehidupan hamba itu ada dua macam. Pertama, iradun ni'am alaih. Kalau dia ketika diberi rezeki nikmat-nikmat, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat tadi dia jadikan alat untuk mengabdi kepada Allah. Khalas, fi amanillah. Dia akan menjadi, kalau istilah saya ini ya, Sulaimanu zamanih, ke Sayyidina Sulaiman. Wathani, inzalul masaibi fi badanih. Kalau dia tidak mau seperti itu, Tuhan akan turunkan musibah-musibah di badannya atau di hartanya, supaya dia kembali kepada Allah, kembali menjerit kepada Allah Ta'ala untuk menghilangkan musibah-musibah. Jeritan-jeritan tadi, tadarruk tadi, teriakan ya Allah, akan menjadi sebab dia tidak lagi sibuk dengan dunia, dan cintanya kepada dunia akan hilang. Namanya lagi sakit, lagi musibah. Jadi ada, mungkin saya pernah cerita taklim dulu di Wali Songo itu. Ada satu orang kaya, tajir kabir. Kemudian ba'du masyayikhina bilang kepada saya, syuf, Allah subhanahu wa ta'ala ingin ini orang meninggal ala husnil khatimah. Ini cerita fi zamanina al-hadir, zaman sekarang, bukan cerita dari kitab, ini di zaman kita. Wa tajir ini orang, lahu mal, wa lahu buyut, wa lahu aulad. Pokoknya dunia itu kumpul di dia. Dari mulai buka mata sampai tidur, fil ladzah wa raha. Dan dia hidup seperti itu bukan bertahun-tahun lagi, beberapa puluh tahun. Kaya ini orang. Walakin Allah fil azal, dari zaman azali Allah Ta'ala menentukan yurid orang ini meninggal ala husnil khatimah. Wa syarat meninggal dengan husnul khatimah itu ketika mati harus mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Gimana ini? Al-qalb tidak mungkin diisi dua cinta. Wa imma yuhibballah wa imma yuhibbud dunya. Akhirnya anzalallah al-amrad. Wah, kasih sakit. Obat sana nggak bisa, berobat ke sana, macam-macam, sampai bahasa Jawanya itu ngatang-ngatang sudah di tempat tidur. Nggak bisa gerak. Kata Syekhi, Allah yurid ini orang meninggal ala husnul khatimah bisabab hadzal marad, dengan sebab sakit ini kan hilang itu. Kalau orang sudah sakit seperti itu, syahwatul akal hilang, syahwatul syurub hilang, syahwatul baga fid dunya juga hilang. Mau apa lagi, hidup udah enggak enak. Ingin cepat-cepat ke sana sudah, ingin cepat-cepat ke akhirah. Ingin yurid bisur'ah, narja' ila Allah. Hati yang sudah ingin kembali kepada Allah ini ahabballahu liqa'ah. Dan orang yang saya ceritakan ini, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ni'mah azaliyah dari dulu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, akan meninggal dengan husnul khatimah. Lalu bagaimana kalau kita ingin berpulang ke rahmatullah, pindah ke negeri akhirah tanpa na'udzubillah penyakit yang aneh-aneh, ujian yang berat-berat? Nah, kalau bahasa saya tadi yang sudah saya pakai,
kita harus bisa seperti Sayyidina Sulaiman. Sering saya terangkan mukjizat Nabi Allah Sulaiman itu, dunia di hadapannya tapi sedikit aja, nggak ada. Condong, menengok, ta'alluq hatinya ke situ nggak ada. Dan itu mukjizatnya. Sulit kan? Dunia di hadapan tapi mahabbah tidak ada. Seperti doanya para masyayikh, para aulia, ya Allah jadikan dunia fi aidina, di tangan-tangan kami, tapi la fi qulubina, jangan di hati-hati kami. Sebab cinta itu tidak bisa dua, tidak bisa mendua, nggak bisa. La yakbalu syirik, cinta itu tidak bisa menerima sekutu. Imma dunya wa imma Allah. Nggak bisa, salah satu itu. Yang tahu ya hati kita sendiri. Kalau orang di hatinya masih yuhibbud dunya, positif dia tidak yuhibbullah. Kalau sudah yuhibbullah, positif dia tidak yuhibbud dunya. Satu di antara dua. Nah, kalau kita tidak ingin diturunkan salasilul imtihan sebagai penghapus daripada hubbud dunya, maka ketika Anda diberi rezeki, ketika Anda diberi lapang, ketika Anda diberi dunia di tangan Anda, jangan Anda biarkan hati Anda dikuasai oleh dunia, tapi tetap dikuasai mahabbatullah azza wa jalla. Amin. Allahumma amin.